Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Shalom saudara, pagi ini kita kembali lagi siap dilawat oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Renungan pagi lewat Mas Murni, kita akan belajar satu hal, yaitu persoalan menyadarkan kita bahwa Tuhan hebat. Jadi kalau kita menyadari lewat persoalan, masalah-masalah yang sering kali diluaskan, terjadi dan kita alami, itu akan menyadarkan kita bahwa Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Mari kita baca kembali Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Saudara, pemimpin pesta ketika dia mengecap air itu yang sudah berubah menjadi anggur, dia nggak ngerti kok tiba-tiba sudah berubah. Kenapa saudaraku? Seringkali kita tidak pernah mengetahui saudaraku bahwa Tuhan itu luar biasa. Seringkali kita tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu hebat. Sedangkan firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Kenapa kita nggak mengetahui Tuhan itu hebat? Karena seringkali waktu ada persoalan kita mulai berkata, Tuhan kenapa aku harus mengalami masalah? Ada bahkan orang yang berkata begini, saya mau ikut Tuhan tetapi saya tidak mau kena masalah. Saya mau ikut Tuhan tetapi saya tidak akan pernah memikul salib. Tidak mau menjadi orang yang susah. Saudara, bagaimana engkau akan melihat pertolongan Tuhan? Bagaimana engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan kalau engkau sudah alergi dengan masalah? Ketika kita alergi dengan masalah, ketika kita berkata, jangan pernah biarkan hidupku diterpa dengan badai dengan masalah, maka saudara tidak akan pernah melihat Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tetapi ketika engkau terus-menerus menghadapi tiap hari ada tantangan, ada pergumulan, dan engkau tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah undur daripada Tuhan, tetapi saudara berkata, aku tahu Tuhan, di tengah-tengah pergumulanku, aku akan melihat engkau baik, engkau setia, engkau hebat, dan engkau tidak pernah lari daripada keberadaanku. Engkau selalu menyertaiku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan engkau selalu memberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidupku. Itulah orang-orang yang beriman, itulah orang-orang yang berkata bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Hari ini saudara yang kekasih, bahwa persoalan-persoalan yang kita alami, saudara jangan pernah tolak. Persoalan-persoalan yang diluaskan di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah badai yang kau alami, di tengah-tengah usaha, pelayanan, apapun itu hari-hari ini, di tengah dunia yang sedang tidak menentu, di tengah dunia yang sedang sama dialami oleh banyak orang. Saudara kekasih, bahwa kita tahu itu akan membuat kita melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Nah, bagaimana caranya kita menyadari itu? Mari kita lihat di dalam satu firman Tuhan. Mazmur pasal 144 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Dari kebenaran ini, saudara, kita belajar bahwa bernyanyi memuji Tuhan dalam persoalanmu. Saudara, kalau engkau mau melihat persoalan-persoalan menyadarkan kita bahwa Tuhan kita hebat, adalah di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan mengajarkan, biarlah katanya kita bernyanyi, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Jangan pernah komplain sama Tuhan. Jangan pernah protes, saudaraku. Jangan pernah berkata nggak enak ikut Tuhan pikul salib. Jangan pernah berkata dulu saya belum jadi orang Kristen, orang percaya, belum jadi orang yang melayani Tuhan full time, saya tidak mengalami badai. Tetapi kok sekarang semakin di dalam Tuhan, kok semakin mengalami goncangan. Kebenarannya adalah semakin kau mengalami goncangan, tetapi Tuhan ada bersama dengan engkau. Kau tidak dibiarkan tergeletak, engkau tidak dibiarkan jatuh, engkau tidak dibiarkan hancur. Kenapa? Karena kekuatan, kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan justru semakin kau akan alami di tengah-tengah goncangan itu. Itu sebabnya, saudara, berikan pujian, berikan penyembahanmu, saudara, bernyanyi memuji Tuhan dalam persoalan-persoalan. Banyak kali kita diam, banyak kali kita termenung, banyak kali kita berkata, waduh, ini firman Tuhan kok janjinya nggak digenapi. Banyak kali kita berkata, Tuhan kayaknya tidur ini, Tuhan kayaknya tutup mata. Tidak, saudara. Yang terbaik adalah ketika di tengah-tengah pergumulan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami, yang paling baik adalah kita harus bernyanyi. Apalagi kita harus memuji Tuhan, kita harus berterima kasih, mengucap syukur di tengah-tengah persoalan kita. Kenapa, saudara? Perhatikan di dalam Mazmur 149 ayat yang kelima dikatakan bahwa Ia memberikan kemenangan kepada raja-raja. Wow,
Dahsyat sekali. Dan dikatakan bahwa di atas tempat tidur mereka bersorak-sorai. Jadi Tuhan berikan kemenangan kepada raja-raja. Saudara, kepada orang-orang yang bergumul, yang berharap sama Tuhan, yang memuji Tuhan. Dan di atas tempat tidur kita, saudara, kita tidak stres, kita tidak bisa tidur, tetapi kita akan tidur dengan diberkati Tuhan, dan kita berkata, kita bersorak-sorai. Sebelum tidur, bangun tidur, di tempat tidur, engkau akan melihat lawatan Tuhan terjadi. Itu namanya kita bersorak-sorai. Kenapa? Kita enggak, saudaraku, dalam keadaan ketakutan, panik, tidak. Karena engkau memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya engkau tahu bahwa di tengah-tengah persoalan kita, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Itu menyadarkan kita. Yang kedua adalah bermazmur, menyembah Tuhan dalam tekanan-tekanan. Saudara, dalam tekanan, dalam apapun bermazmur. Banyak kali kita kehilangan cara. Kita nggak bisa lagi berdoa. Ada orang berkata, saya nggak bisa berdoa, Pak. Saya nggak bisa konsen, Pak. Saya nggak bisa fokus karena pergumulan saya banyak. Karena beban-beban saya berat. Karena segala sesuatu yang saya alami rasanya saya nggak bisa terima secara manusia. Saya nggak punya kekuatan untuk hal itu. Saudara, semakin kita ditekan, Paulus berkata, saudaraku, semakin dia ditekan, semakin dia melihat pertolongan Tuhan. Dia berkata, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Dia melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Pada waktu engkau mengalami tekanan, apa yang harus kita lakukan dalam tekanan-tekanan, dalam pergumulan-pergumulan kita? Saudara, tidak ada cara lain. Masuk dalam hadiratnya menyembah Tuhan. Mazmur pasal 144 ayat 9 bagian B dikatakan, perhatikan saudara, Ia yang membebaskan Raja Daud. Wow. Tuhan yang membebaskan Raja Daud. Jadi Tuhan pun akan membebaskan kita. Tuhan akan membebaskan umatnya. Tuhan akan membebaskan setiap orang yang datang kepada Tuhan pagi hari. Bahkan pagi ini, saudara, ketika engkau berkata, Tuhan, tolong aku untuk menghadapi hari ini. Percayalah, pembebasan daripada surga disediakan buat kita. Bahkan itu berkat yang luar biasa yang Bapak Ibu akan alami. Perhatikan saudaraku, di dalam Mazmur 144 ayat pertama dikatakan, Ia memuji Tuhan di tengah-tengah pertempuran dan masih berperang. Bayangin, di tengah-tengah pertempuran, masih bertempur, masih berperang. Tetapi yang dilakukan adalah dia memuji Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, saudara. Bukan di tengah-tengah keadaan damai, tenang, tentram. Tidak. Tuhan tahu tekanan-tekananmu. Tuhan tahu pergumulan-pergumulan. Tuhan tahu keberadaanmu. Orang mungkin tidak tahu. Orang terdekat sekalipun tidak tahu, saudara. Tetapi surga melihatnya. Dan ketika engkau sadar lewat pergumulan-pergumulan itu, Tuhan justru akan menyatakan bahwa Dia itu hebat, dan Dia itu dahsyat. Dia tidak pernah melarikan diri daripadamu. Dia akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Hari ini, biarlah Bapak Ibu selalu melihat betapa hari yang penuh dengan kekuatan, hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kenapa, saudara? Karena persoalan hari yang kita hadapi menyadarkan Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Kemuliaan bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun kau berada. Amin.